Halo Bapak Ibu, saat ini saya akan membagikan tentang LK 1.3. Nah, ini adalah tampilan di LMS saya. Untuk unggah tagihan masalah yang terpilih ini sudah bertanda hijau, artinya karena saya sudah mengunggah tagihan tersebut. Nah, di sini saya ingin membagikan sedikit tentang LK 1.3, penentuan penyebab masalah dan masalah terpilih yang akan diselesaikan yang pernah saya upload dan kerjakan. Dan di sini saya mendapat nilainya juga 100 dari dosen pemeriksanya, karena di sini saya menentukan dua masalah terpilih dan sesuai dengan akar penyebab masalahnya, sehingga dapat 5 poin dan nilai saya itu yang diberikan dosen adalah 100. Saat ini saya akan menjelaskan tentang LK 1.3, penentuan penyebab masalah dan masalah terpilih yang akan diselesaikan, sehingga Bapak Ibu juga bisa memperoleh nilai sempurna dari dosen di LPTK Bapak Ibu. Ikuti terus video saya dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan bagikan video ini. Oke? Jadi ini adalah LK 1.3, penentuan penyebab masalah dan masalah terpilih yang akan diselesaikan milik saya. Nah, di sini ada 4 kolom, berbeda dengan di LK 1.2, yaitu ada 3 kolomnya, sedangkan di LK 1.3, penentuan penyebab masalah dan masalah terpilih yang akan diselesaikan ini ada 4 kolom. Kolom pertama yaitu hasil eksplorasi penyebab masalah, kemudian akar penyebab masalah, yang ketiga adalah analisis akar penyebab masalah, dan kolom terakhir atau kolom keempat adalah masalah terpilih yang akan diselesaikan. Nah, untuk hasil eksplorasi penyebab masalah, pertama untuk masalah saya yang saya temukan di sekolah saya, yang pertama itu adalah guru kurang maksimal menerapkan model pembelajaran yang inovatif pada materi sifat keperiodikan unsur, karena metode yang digunakan tidak sesuai dengan karakteristik materi sifat keperiodikan unsur. Kemudian yang kedua, pemahaman guru terhadap pembelajaran inovatif yang masih kurang. Dan yang ketiga, karena guru sudah terbiasa dan nyaman dengan metode ceramah. Nah, untuk akar penyebab masalah dari masalah pertama ini karena materi yang disajikan pada kegiatan belajar mengajar sifat keperiodikan unsur masih memakai cara belajar yang lebih didominasi oleh guru. Nah, kemudian untuk analisis akar penyebab masalahnya di sini, pemahaman guru terhadap pembelajaran inovatif masih kurang, merupakan akar penyebab guru belum maksimal dalam pemanfaatan model-model pembelajaran yang inovatif berdasarkan karakteristik mata pelajaran. Nah, untuk hasil analisisnya tetap dari jurnal. Untuk hasil analisisnya berdasarkan jurnal milik Kurnia Herawati dan kawan-kawan. Di situ dikatakan bahwa penggunaan model pembelajaran yang sesuai oleh guru dapat menciptakan suatu proses belajar mengajar yang efektif, serta peserta didik dapat berperan aktif selama pembelajaran berlangsung. Kemudian yang kedua, model pembelajaran yang digunakan harus disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan supaya pelajaran itu bisa dipahami, diterima, dan diaplikasikan dengan benar pada peserta didik melalui kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang ketiga, penggunaan model pembelajaran yang tidak sesuai oleh guru menjadi pemicu kurang aktifnya peserta didik selama proses pembelajaran kimia berlangsung. Oleh karena itu, guru perlu menggunakan model pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan peserta didik. Jadi ini adalah hasil analisis dari permasalahan yang pertama. Nah, di sini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa untuk jurnalnya itu harus yang 5 tahun terakhir, atau jurnal terbaru, jangan yang sebelum 5 tahun terakhir ini. Jadi untuk jurnal ini atau kajian literaturnya harus disesuaikan dengan permintaan Bapak Ibu dosen ya. Untuk LPTK saya waktu itu memang dosennya meminta untuk kajian literaturnya, jurnal ilmiahnya itu harus yang 5 tahun terakhir. Oke Bapak Ibu. Kemudian di sini untuk masalah yang kedua. Masalah yang kedua yaitu yang saya angkat, guru masih belum mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran kimia, terutama pada materi sifat keperiodikan unsur.
Nah, hal ini karena kurangnya ketersediaan teknologi di sekolah, guru sudah terbiasa dengan pembelajaran konvensional. Kemudian yang ketiga, kurangnya pemahaman guru tentang penggunaan teknologi sebagai media pembelajaran. Yang keempat, kurangnya pelatihan-pelatihan yang mendukung tentang pemahaman teknologi. Untuk akar permasalahan atau akar penyebab masalah untuk masalah kedua yang saya temukan di sekolah saya ini karena pemanfaatan TIK dalam pembelajaran belum optimal. Sedangkan untuk analisis akar penyebab masalahnya, di mana kurangnya pemahaman guru tentang penggunaan teknologi dalam media pembelajaran merupakan akar penyebab guru masih belum mengoptimalkan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Kemudian hasil analisisnya saya menggunakan jurnal atau merujuk dari jurnal miliknya Ambarwati dan kawan-kawan di tahun 2021 dikatakan bahwa dunia kependidikan memerlukan inovasi untuk terus berkembang dan dapat mengikuti perkembangan bidang lainnya. Kemudian yang kedua, peran inovasi pendidikan pada pembelajaran berbasis teknologi digital sangatlah penting. Inovasi dibutuhkan agar pemanfaatan teknologi digital bisa dilakukan secara optimal dan menyeluruh. Kemudian yang ketiga, kehadiran teknologi saat ini harapannya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh semua pihak seperti guru dan pelaku pendidikan lainnya. Kemudian untuk hasil eksplorasi penyebab masalah yang ketiga, kurangnya motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran kimia, terutama materi sifat keperiodikan unsur. Di sini saat guru menjelaskan materi kimia tentang sifat keperiodikan unsur, beberapa peserta didik kurang antusias dan tidak konsentrasi, bahkan merasa acuh. Kemudian peserta didik mengeluhkan materi kimia, terutama materi sifat keperiodikan unsur, juga kesulitan membedakan sifat-sifat keperiodikan unsur. Kemudian kurangnya motivasi atau dukungan yang diberikan oleh guru kepada peserta didik, dan yang terakhir di akhir pembelajaran guru memberikan evaluasi terkait materi pembelajaran dalam bentuk post-test dan masih banyak peserta didik yang remedial. Untuk masalah yang ketiga ini, akar penyebab masalahnya karena kurangnya motivasi atau dukungan yang diberikan oleh guru kepada peserta didik. Sedangkan untuk analisis akar penyebab masalahnya, pembelajaran yang dilakukan tidak berpusat pada siswa, dan gaya guru mengajar kurang menantang dan menyenangkan merupakan akar penyebab motivasi belajar yang rendah. Hasil analisisnya saya merujuk dari jurnal milik Mulasi di tahun 2019 dikatakan bahwa motivasi peserta didik untuk belajar kimia masih kurang. Hal ini tampak pada perilaku peserta didik yang kurang semangat dalam belajar, kurang tekun dalam mengerjakan. Kemudian untuk masalah yang keempat di sini, hasil eksplorasi penyebab masalahnya, kemampuan pemecahan pada soal-soal HOTS masih rendah, karena peserta didik kesulitan menyelesaikan soal-soal HOTS. Kemudian yang kedua, peserta didik masih belum terbiasa menganalisis dan mengerjakan soal-soal HOTS. Dan yang ketiga, guru sering memberikan soal LOTS kepada peserta didik karena dirasa lebih mudah dikerjakan dan dipahami peserta didik. Nah, untuk masalah yang ketiga ini, untuk masalah yang keempat ini, akar penyebab masalahnya yaitu peserta didik masih belum terbiasa menganalisis dan mengerjakan soal-soal HOTS. Dan analisis akar penyebab masalahnya, kurangnya pemahaman guru tentang konsep dan penerapan HOTS merupakan akar penyebab pembelajaran yang dilakukan di kelas masih belum berbasis HOTS. Untuk analisisnya diperkuat oleh dengan jurnal milik Sofian di tahun 2019, dikatakan bahwa dalam menghadapi tantangan yang akan menimpa dunia pendidikan, kurikulum 2013 dianggap mampu untuk menjawab persoalan dan implementasi HOTS sangat dibutuhkan untuk membenahi kinerja pendidikan yang jauh tertinggal dengan negara-negara maju di dunia ini. Kemudian yang kedua, selanjutnya berdasarkan usaha tersebut mesti dilakukan demi menciptakan generasi masa depan bukan hanya berkarakter produktif, kreatif, dan inovatif, namun juga yang memahami jati diri bangsanya dan menciptakan anak yang unggul dan mampu bersaing di dunia internasional.
Kemudian kita lanjut ke hasil eksplorasi penyebab masalah yang kelima. Masalahnya yaitu membangun relasi atau hubungan dengan siswa dan orang tua siswa. Masalahnya di sekolah saya atau yang saya temui di sekolah saya, kebanyakan orang tua sibuk dengan pekerjaannya tanpa perhatikan pendidikan anaknya. Hal ini disebabkan karena orang tua peserta didik menganggap bahwa pendidikan anaknya merupakan tanggung jawab guru. Kemudian yang kedua, kurangnya komunikasi yang baik antara guru dan orang tua peserta didik. Untuk masalah yang kelima ini, akar penyebab masalahnya karena kurangnya komunikasi yang baik antara guru dan orang tua peserta didik. Berikutnya adalah analisis akar penyebab masalah untuk masalah yang kelima, yaitu kurangnya kolaborasi antara guru dan orang tua terkait pembelajaran merupakan akar penyebab hubungan komunikasi antar guru dan orang tua siswa terkait pembelajaran yang masih kurang dan terbatas. Kemudian untuk hasil analisisnya diperkuat dari jurnal milik Khalil di tahun 2021 yang mengatakan pendidikan saat ini menuntut adanya kolaborasi dengan berbagai pihak dalam berbagai kegiatan pendidikan. Kolaborasi adalah kegiatan di mana terjadi kerjasama antara berbagai pihak dalam mewujudkan tujuan pendidikan, baik pihak dari dalam maupun dari luar lembaga pendidikan. Kemudian yang kedua, dalam pembelajaran ini diperlukannya kolaborasi yang baik antara orang tua dan guru dalam menciptakan suatu proses pembelajaran yang baik yang dapat membuat para peserta didik memahami materi pelajaran dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, untuk hasil eksplorasi penyebab masalah yang saya kerjakan di LK atau yang saya angkat di LK 1.3 ini ada 5. Nah, dari 5 masalah ini atau dari 5 eksplorasi penyebab masalah ini, ada 2 masalah terpilih yang akan saya selesaikan. Jadi, untuk masalah terpilih yang akan saya selesaikan, yang pertama itu adalah metode yang digunakan tidak sesuai dengan karakteristik materi sifat keperiodikan unsur. Kemudian, media pembelajaran yang digunakan tidak sesuai dengan karakteristik materi sifat keperiodikan unsur. Jadi dari beberapa masalah yang Bapak Ibu angkat di sekolah dari 6, 5, 2, 3, dan seterusnya, yang paling menonjol atau yang paling sering ditemukan di sekolah Bapak Ibu guru sekalian, nah di situ Bapak Ibu pilih 2 masalah terpilih yang akan diselesaikan, terserah ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi di sekolah Bapak Ibu guru semuanya. Kalau untuk saya, waktu itu saya memilih 2 masalah terpilihnya, yaitu metode dan media pembelajaran yang digunakan tidak sesuai dengan karakteristik materi sifat keperiodikan unsur. Nah, untuk LK 1.3 penentuan penyebab masalah dan masalah terpilih yang akan diselesaikan ini, untuk Bapak Ibu bisa mendownload punya saya LK ini di kolom deskripsi video saya. Oke? Jangan lupa Bapak Ibu untuk like, comment, subscribe, dan bagikan video saya. Semangat untuk mengerjakan tugas-tugasnya.